Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Nabila Fairuz, Nur Kanzan Mafian, dan Haya Rahwinda. Di sini kami akan mempresentasikan eh, critical review jurnal tentang keuangan dan investasi. Dan di sini materi pertama akan dibacakan oleh Mbak Haya Rahwinda. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya pada jurnal Scopus dengan judul Analysis of Determining Optimal Portfolio in BPKH's Portfolios Using Tangency Model Portfolio atau analisis penentuan portofolio optimal dalam portofolio BPKH menggunakan model portofolio tangensi. Dimulai dari masalah penelitian. Dalam penelitian ini, mengkaji pengelolaan dana haji oleh BPKH untuk menemukan cara yang paling optimal dalam membuat portofolio investasi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Jadi penelitian ini sangat penting karena BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji mengelola dana haji yang sangat besar. BPKH adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyalurkan dana haji dari umat Islam yang mendaftar untuk ibadah haji di Indonesia. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menentukan portofolio investasi mana yang tidak hanya efisien tetapi juga optimal, mengikuti regulasi yang ketat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Hal ini berarti BPKH tidak hanya harus menjaga keberlanjutan dana haji, tetapi juga memastikan dana tersebut dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, yaitu bagian literatur review dan hipotesis. Penelitian ini menggunakan teori portofolio modern yang diperkenalkan oleh Markowitz pada tahun 1952. Model portofolio tangensi ini dipilih karena dianggap paling cocok dengan tujuan BPKH yang cenderung berinvestasi dengan risiko moderat. Untuk hipotesisnya, meskipun investasi dengan risiko tinggi bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar, model ini mencari keseimbangan optimal antara risiko dan return yang sangat penting bagi BPKH yang mengelola dana ibadah yang sangat sensitif terhadap reputasi. Selanjutnya, bagian model penelitian, variabel penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini berfokus pada cara mengelola dana haji secara efisien dan optimal dengan menggunakan model diversifikasi Markowitz sebagai dasar teori. Peneliti memilih model portofolio tangensi untuk menemukan kombinasi investasi terbaik yang sesuai dengan preferensi risiko BPKH. Beberapa instrumen investasi yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi sukuk, deposito syariah, dan sukuk dana haji Indonesia atau SDHI. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil return dan tingkat risiko masing-masing instrumen tersebut yang dihitung dari sekunder berupa harga dan kupon sukuk serta yield dari deposito saham selama periode pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Selanjutnya, bagian temuan dan rekomendasi buat penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa portofolio investasi BPKH pada tahun 2018 dan 2019 belum mencapai efisiensi dan optimalitas yang diharapkan. Meskipun terdapat upaya untuk mengelola dana dengan baik, alokasi investasi yang ada pada tahun tersebut tidak memberikan hasil yang optimal. Namun pada tahun 2020 dan 2021, BPKH telah memperbaiki portofolionya yang mulai menunjukkan efisiensi, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Peneliti merekomendasikan agar BPKH lebih banyak mengalokasikan dana haji pada SDHI, karena instrumen SDHI memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan instrumen SBSN yang lebih berisiko, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Selanjutnya, yaitu pendapat saya tentang keterkaitan antara substansi penelitian dan teori manajemen keuangan dan investasi. Penelitian ini sangat relevan dengan teori-teori yang telah dipelajari dalam manajemen keuangan dan investasi, terutama terkait dengan diversifikasi investasi dan manajemen portofolio. Konsep yang diusung oleh Markowitz mengenai hubungan antara risiko dan return dalam portofolio investasi memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis kinerja portofolio BPKH. Teori ini sangat aplikatif dalam konteks BPKH yang memiliki tujuan untuk menjaga keberlanjutan dan kestabilan dana haji.
yang memerlukan perencanaan dan pengelolaan investasi yang cermat. Beralih ke bagian terakhir yaitu analisis kritis. Kelebihan dari penelitian ini adalah penggunaan metode yang sistematis dan berbasis data yang valid untuk mengevaluasi kinerja portofolio BPKH. Peneliti telah memilih model yang tepat sesuai dengan karakteristik investasi BPKH yang berhati-hati dalam pengelolaan dana haji. Penggunaan model portofolio tangensi juga sangat relevan karena dapat memberikan panduan yang jelas dalam memilih kombinasi investasi yang memberikan return optimal dengan risiko yang terkendali. Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah ketidakberhati-hatian dalam mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi hasil investasi, seperti inflasi, suku bunga, dan ketidakpastian pasar global yang dapat memengaruhi return dan instrumen investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu jurnal Sinta, yang berjudul Pengaruh Indikator Rasio Keuangan Perusahaan, Price Earning Ratio, dan Price to Book Value terhadap return portofolio saham di Bursa Efek Jakarta. Yang pertama itu ada masalah penelitian. Penelitian ini berawal dari pandangan bahwa laporan keuangan perusahaan seringkali tidak dapat diandalkan ketika membuat keputusan investasi di pasar modal. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui apakah rasio keuangan yang banyak digunakan investor, yaitu price earning ratio dan price to book value, benar-benar berpengaruh terhadap tingkat keuntungan portofolio saham di Bursa Efek Jakarta. Literatur review dan hipotesis. Jadi, kerangka teori dalam jurnal ini, penulis menyebutkan teori penting dalam analisis sekuritas dan investasi, seperti pertama itu ada analisis fundamental. Harga saham mencerminkan nilai intrinsik perusahaan yang diwakili oleh harga sahamnya. Kedua, analisis teknikal. Pola pasar penawaran dan permintaan mempengaruhi harga saham. Dan yang terakhir, teori portofolio modern, Markowitz, yang menyatakan bahwa investor yang rasional akan memilih gabungan aset yang memiliki risiko serendah mungkin sambil menghasilkan return tertinggi. Kemudian dari kerangka teori yang telah disebutkan tadi, penulis membuat dua hipotesis berikut. Hipotesis pertama, investasi dengan PER rendah akan menghasilkan return yang lebih besar daripada investasi dengan PER tinggi. Hipotesis kedua, investasi dengan rasio PBV rendah akan menghasilkan return yang lebih besar daripada investasi dengan rasio PBV tinggi. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu model, variabel, dan metode penelitian. Adapun model dalam penelitian ini didasarkan pada logika bahwa saham dan rasio PER dan PBV yang rendah dianggap murah atau under value. Oleh karena itu, mereka seharusnya dapat memberikan return yang lebih tinggi ketika harga saham naik kembali. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga variabel: variabel independen, PER dan PBV, variabel dependen, return portofolio saham, dan variabel kontrol, yaitu tingkat risiko atau standar deviasi atau varian return. Dan adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini, itu menggunakan metode kuantitatif, deskriptif, dan verifikatif. Fokus penelitian ini adalah 12 saham dari 6 industri. Adapun 6 industri tersebut adalah perkebunan, pertambangan, semen, rokok, telekomunikasi, dan retail yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dari tahun 2000 hingga 2002. Hasil penelitian dan temuan. Hampir semua saham mengalami penurunan harga dan menghasilkan return negatif selama periode penelitian. Return pasar rata-rata negatif sebesar minus 0,9%, menunjukkan kondisi pasar yang buruk setelah krisis ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan portofolio PER tinggi justru memberikan return lebih baik, minus 0,6140 dibanding PER rendah, minus 0,9479. Portofolio PBV tinggi juga lebih baik, minus 0,2547 dibanding PBV rendah, minus 1,7620. Oleh karena itu, hipotesis 1 dan hipotesis 2 ditolak. Ini berarti bahwa rasio PER dan PBV tidak berdampak positif pada return portofolio saham. Selanjutnya, rekomendasi penelitian. Rasio PER dan PBV tidak digunakan oleh investor di Bursa Efek Jakarta untuk membuat keputusan investasi mereka. Investor justru lebih tertarik pada saham growth, stock, PER, dan PBV tinggi, karena dianggap memiliki
prospek pertumbuhan jangka panjang. Disarankan untuk meneliti dengan periode waktu lebih panjang dan jumlah saham lebih banyak agar hasilnya lebih representatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bulanan. Seharusnya peneliti menyarankan untuk menggunakan data harian atau mingguan agar lebih sensitif terhadap fluktuasi harga. Kemudian lanjut ke part yang kedua, yaitu critical review, yang sekaligus menjadi akhir dari presentasi kita. Dalam penelitian ini, meneliti pengaruh price earning ratio dan price to book value terhadap return portofolio saham di Bursa Efek Jakarta periode 2000 hingga 2002. Hasilnya menunjukkan bahwa portofolio dengan PER dan PBV tinggi justru memberikan return lebih baik dibandingkan yang rendah, sehingga kedua hipotesis ditolak. Adapun kaitannya dengan jurnal yang saya bahas dengan teori manajemen keuangan dan investasi, hasil ini bertentangan dengan konsep value investing yang menyatakan bahwa saham undervalue, PER atau PBV rendah semestinya memberikan return lebih tinggi. Namun, hasil ini sejalan dengan kondisi pasar Indonesia yang pada saat itu kurang informasi. Sesuai dengan hipotesis pasar efisien, FAMA 1970. Investor tampaknya lebih fokus pada pertumbuhan saham daripada nilai intrinsik saham. Akibatnya, keputusan investasi lebih bersifat spekulatif daripada rasional. Sekian, terima kasih. Mungkin nanti ada yang mau dikritik atau mungkin ada yang mau ditambahkan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.